Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quluhan nasu wal hijarah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulatun an ra'iyatihi. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang penuh berkah ini kembali kita diberikan kemudahan untuk bisa menghadiri kajian rutin yang membahas sirah nabawiyah yang diambil dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum, buah karya Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga keluarganya, segenap para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas tuntunannya. Semoga Allah SWT melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bisa kita jadikan sebagai bekal untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan beberapa tahap perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tahapan pertama, di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi dan rasul, situasi Mekah saat itu masih menjadi sentral pusat agama. Ada pengabdi kepada Ka'bah, ada pengurus berhala, jadi ada organisasi pengurus Ka'bah, ada juga organisasi pengurus berhala. Walaupun mungkin tidak semodern sekarang. Dulu hanya mengandalkan daya ingat, tidak tercatat. Jadi dibayangkan sangat berat sekali dari mana dan bagaimana cara beliau memulai dakwah di tengah-tengah pergulatan kesyirikan yang hampir merata di kota Mekah dan sekitarnya. Mayoritas manusia itu melakukan kesyirikan. Siapa orang-orang yang harus Nabi dakwahi? Tentu ini perlu
strategi, perlu taktik, perlu planning yang matang, yang cermat dan hati-hati. Ya. Penulis Syekh Syafi'i Rahman Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan awal mula Nabi berdakwah di gelombang yang pertama. Beliau memulai dakwahnya dengan mendekati orang-orang yang berada di sekitar beliau, orang-orang terdekat dahulu, terutama keluarga beliau, ahli bait beliau, kemudian sahabat dekat beliau, sahabat karib. Lalu beliau mendekati orang-orang yang memiliki karakter yang baik, karakter yang lembut, karakter yang jauh dari temperamental, yang punya integritas yang tinggi, dan tentu yang mengenal Nabi SAW. Ini adalah strategi dakwah beliau. Jadi dalam berdakwah itu harus cerdas, ya, tidak asal-asalan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, hendaknya kita pun demikian. Ya, di dalam berdakwah kita dakwahi orang yang terdekat dengan kita. Ya, kalau kita sebagai seorang suami, kita dakwahi dulu istri kita sebelum mendakwahi istri tetangga, sebelum mendakwahi istri orang lain. Ya. Demikian juga seorang istri, ketika dia mendapatkan hidayah, dia berdakwah kepada suaminya dulu. Orang yang paling mengenal kita, orang tua kita, mertua kita, teman seumuran yang dekat dengan kita secara emosional. Ya. Sehingga dakwah itu diawali dengan strategi bermain cantik. Gitu ya. Dakwah itu perlu respon positif. Respon positif itu datang dari orang-orang yang mengenal kita dengan baik. Ya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Serta kita dakwahi kepada orang-orang yang masih percaya kepada kita, kepercayaannya masih tinggi di hadapan orang yang kita dakwahi. Ya, kalau sekarang mungkin bisa dimulai dari kawan seumuran atau satu persyarikatan, ini lebih mudah. Demikianlah Nabi berstrategi dalam berdakwah, dan beliau berhasil mendakwahi istrinya Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian beliau juga mendakwahi pembantunya, budaknya yang bernama Zaid bin Harisah. Kemudian beliau juga berhasil mendakwahi keponakannya, yaitu Ali bin Abi Thalib, masih kanak-kanak tetapi sudah tamyiz, sudah bisa memahami penjelasan dengan baik. Kemudian beliau berhasil mendakwahi sahabat dekatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar inilah yang memiliki multi talenta, banyak kelebihan. Ya, beliau memiliki kelembutan, kefasihan berbicara. Beliau juga termasuk orang yang kaya, orang yang dermawan, dan sangat percaya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecerdikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang beliau dakwahi di luar keluarganya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun mendakwahi orang-orang lain yang di luar keluarga Nabi. Di antaranya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan masuk Islam berkat tangan dinginnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam, ini juga sama, masuk Islam berkat tangan dinginnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian berikutnya Abdurrahman bin Auf.
Beliau juga masuk Islam berkat dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian berikutnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah. Kemudian setelah itu Bilal bin Rabah. Masih ada lagi Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kemudian Abu Salamah bin Abdul Asad, Al-Arqam bin Abil Arqam, Utsman bin Ma'zun dan dua saudaranya. Kemudian Qudamah bin Abdullah, Ubaidah bin Al-Haris, Sa'id bin Zaid Al-Adawi dan istrinya. Kemudian saudari Umar bin Khattab, Fatimah binti Al-Khattab. Kemudian Khabbab bin Al-Arad dan yang terakhir Abdullah bin Mas'ud. Ya, ada sekitar 23. Di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi orang-orang yang berada di sekitar beliau. Dan mereka ini yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Bahkan mendapatkan ayat khusus terkait dengan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yaitu surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Secara khusus Allah sebutkan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, muhajirin, ansor, kemudian orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan jujur. Ayat inilah yang menegaskan bahwa para sahabat semuanya diberikan jaminan masuk ke dalam surga secara umum. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila kita perhatikan surat Al-Alaq dan juga surat Al-Mudaththir, ini keindahannya luar biasa ya. Seperti keindahan yang telah dikenal oleh orang-orang Arab, yaitu syair-syair Arab. Ya, di zaman Rasulullah SAW hidup, itu yang terkenal di Jazirah Arab adalah bidang kesusastraan. Masing-masing nabi, masing-masing rasul itu berbeda-beda. Di zaman Nabi Isa yang terkenal adalah bidang medis. Di zaman Nabi Musa yang terkenal dengan sihir. Jadi orang Arab itu sangat antusias kalau ada syair baru yang indah. Jadi mereka mengira kalau surat Al-Alaq, surat Al-Mudaththir itu syair, padahal itu bukan syair. Jadi didengar itu enak, indah. Nabi memulai dakwah door to door, dari pintu ke pintu, mengajak manusia untuk membersihkan jiwa, tazkiyatun nafs ya, dari kotoran syirik dan perbuatan rendah lainnya seperti zina, maling, mabuk dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Haris bin Usama meriwayatkan kisah Nabi dari Ibnu Lahiyah secara mausul, ya, disambung sanad dengan sanad. Pada awal turun wahyu itu Nabi didatangi malaikat Jibril, diajarkan langsung oleh malaikat Jibril tata cara berwudu. Jadi guru Rasulullah SAW berwudu itu Jibril. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat.
Demikian juga Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam kitab Mukhtasar Siratul Rasul halaman 88 dari jalur sahabat Al-Bar bin Azib dan Ibnu Abbas bahwa sholat itu adalah perintah ibadah wajib pertama, tetapi masih dilakukan sembunyi-sembunyi. Ini kewajiban sebelum peristiwa Isra. Belum ada azan, ya, belum ada azan, belum ada sholat Jumat. Ya. Jadi kewajiban ini sebatas sampai para sahabat saja, karena dakwahnya masih sembunyi-sembunyi. Ya. Masih belum aman. Dan tidak ada penjelasan detail berapa rakaat setiap sholat. Ya, di kitab Rahiqul Maktum ini tidak ada penjelasan detail. Namun kalau kita buka di kitab yang lain, di kitab Sarah salah satu usul ya, karya Syekh bin Baz, sholat itu awalnya 2 rakaat. Ya, tidak ada 4, tidak ada 3. Awalnya 2 rakaat. Belum ada azan, dan ini masih di Mekah. Jadi Nabi dan para sahabat berdasarkan riwayat Ibnu Majah tadi, kalau mau sholat itu berpencar, ya, sembunyi-sembunyi di lereng bukit. Ini sebelum peristiwa Isra. Ya. Beliau masih dakwah door to door, ya, secara sembunyi berlangsung selama 3 tahun, siang dan malam, karena memang beliau diwajibkan untuk berdakwah oleh Allah SWT, menyampaikan amanah, ditunjuk sebagai seorang rasul. Walaupun beliau sembunyi-sembunyi, pada akhirnya bocor juga. Jadi dakwah Nabi bocor juga, walaupun diusahakan secara sembunyi-sembunyi. Meskipun demikian, beliau belum mendapatkan perlawanan dari orang-orang musyrik Mekah, karena beliau belum senggol sana, belum senggol sini. Ya. Beliau belum menyinggung Lata, belum menyinggung Uzza, belum menyinggung Manat, belum menyinggung sesembahan lain. Jadi beliau belum mendapatkan perlakuan kasar. Walaupun 3 tahun, kaum mukminin itu sudah bertambah banyak. Mereka sangat kuat ukhuwahnya, saling berta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Setelah itu sudah merasa banyak, ya, kemudian Allah menyuruh nabinya berdakwah terang-terangan, ya, mengadakan kajian rutin di tempat terbuka, ya. Jadi terang-terangan artinya dakwahnya terbuka, bisa diakses semua orang. Semua orang diizinkan untuk mendengarkan. Datang ke kajian, dipersilahkan. Dan beliau disuruh oleh Allah SWT untuk menyampaikan materi kajian rutin, isinya hanya tauhid saja, menjelaskan batilnya sesembahan selain Allah, sesembahan Hubal, Uzza, Lata, Manat, batilnya menjadikan matahari sebagai sesembahan. Jadi yang disembah kaum musyrikin Mekah itu bukan hanya Lata, Uzza, dan Manat saja. Kalau kita buka ayat-ayat suci Al-Quran, warga musyrik Mekah pun ada yang menyembah matahari. Dijelaskan dalam kitab Syarh Qawaidul Arba'in, lengkap dengan dalilnya. Ada warga musyrik Mekah yang menyembah matahari. Ada juga yang menyembah bulan, bintang. Bahkan di antara mereka ada yang menyembah malaikat.
Ada yang menyembah Nabi Isa, yaitu orang-orang Nasrani. Ada yang menyembah Uzair, yaitu orang-orang Yahudi. Dan juga ada orang-orang yang menyembah para wali dan orang-orang soleh yang telah mati. Bahkan ada yang lebih rendah dari itu. Mereka ada yang menyembah batu dan pepohonan, benda-benda yang tidak bernyawa. Dan memang seperti itu Rasulullah SAW disuruh berdakwah seperti itu, menyampaikan perkara tauhid, menyampaikan fondasi yang di dalam beragama. Terus bagaimana dengan kita sekarang? Bolehkah kita mengatakan batil sesembahan selain Allah? Ya alhamdulillah ya. Jika di dalam masjid, ya walaupun direkam seperti ini, tidak ada masalah. Nah, kita di dalam masjid. Alhamdulillah pemerintah kita tidak sampai menjadikan delik perkara karena di masjid. Ya. Dan tentu kita bersyukur ya. Dakwah tauhid juga bisa dilakukan lebih mudah melalui persyarikatan. Ya, kita bebas berdakwah menyampaikan tafsir Al-Quran yang berkaitan dengan tauhid. Ini adalah nikmat yang sangat besar dan tentu kita sangat berhutang budi kepada pendirinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimani wa rahimakum. Beliau memberantas TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat. Ya. Sama dengan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Memberantas kesyirikan, mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia beribadah dengan syariat yang dibawa oleh beliau. Kemudian Syekh Syabir Rahman Al-Mubarakfuri rahimani wa rahimakumullah, beliau menjelaskan tahapan dakwah yang berikutnya, yaitu dakwah terbuka terang-terangan, yaitu ketika turun ayat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir ashirataka al-aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi setelah turun ayat ini, beliau mengubah cara dakwahnya. Tadinya sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Ya. Beliau mengundang kerabat terdekat, satu keturunan, satu trah. Allah alam, di Pontianak ini mungkin belum ada ya perkumpulan satu trah. Kalau di Jawa biasa itu, kalau habis Lebaran itu ada perkumpulan satu trah, satu buyut. Ada sekitar 500. Di sini saya belum melihat ya. Rasulullah punya tradisi sering berkumpul satu keturunan, satu trah. Beliau mengumpulkan atau mengundang keturunan Bani Hashim, kakek kedua setelah kakek Abdul Muthalib. Jadi satu buyut. Ada sekitar 45 orang dikumpulkan, ya, satu buyut. Ketika Rasulullah SAW sudah akan membuka mulutnya, akan berbicara, akan menyampaikan kajian, dipotong oleh pamannya, ya, saudara ayahnya sendiri. Siapa? Abu Lahab. Ya. Hum umumatuka wa banu ummika fatakallam wada' sabata wa'lam annahu laysa liqaumika bil arabi, dan seterusnya. Jadi Rasulullah baru ngomong-ngomong itu langsung dipotong. Mereka adalah paman-pamanmu, kata Abu Lahab, dan sepupu-sepupumu. Bicaralah dan tinggalkanlah agama barumu, kata Abu Lahab. Ketahuilah, kaummu tidak akan mampu melawan seluruh bangsa Arab. Aku adalah orang yang paling pantas mencegahmu. Cukuplah bagimu
suku-suku dari jalur bapakmu. Bagi mereka, jika kamu tetap tegas melakukan apa yang kamu lakukan sekarang, yaitu berhenti dakwah, itu lebih mudah daripada kamu akan dimusuhi oleh semua keturunan Quraisy bangsa Arab. Nah, ini ancaman dari Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab mengatakan, aku tidak pernah melihat ada orang yang membawa kepada suku-suku dari jalur bapaknya sesuatu yang lebih buruk dari ajaran yang kamu bawa ini. Ini sudah langsung sangat to the point Abu Lahab ini. Ya. Kebenciannya langsung ditampakkan dengan kata-kata. Pamannya sendiri, darahnya sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Ahli bait beliau, Rasulullah tidak melawannya. Paman, ya. Beliau masih menjaga wibawa pamannya. Beliau diam saja. Kemudian setelah berapa lama gitu ya, berapa hari, beliau tidak kapok, mengundang kembali, ya, mengundang yang kedua kali. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan kajian di depan kerabatnya satu buyut. Alhamdulillah, ahmaduhu wa asta'inuhu wa u'minu bihi wa atawakkalu alaihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Sesungguhnya beliau melanjutkan, seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri, ya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya, sungguh aku adalah utusan Allah yang datang khusus untuk kalian, kerabatku, dan umumnya untuk manusia. Demi Allah, sungguh aku akan mati seperti kalian tidur, dan akan dibangkitkan seperti kalian bangun dari tidur. Sungguh kalian akan dimintai pertanggungjawaban amal yang kalian lakukan. Sungguh nanti ada surga yang abadi atau neraka yang kekal. Kemudian setelah Rasulullah selesai menyampaikan dengan ringkas, pamannya yang lain yang bernama siapa? Abu Thalib. Ya, Abu Thalib memberi dukungan dengan pidato pendek. Ya. Alangkah senangnya kami bisa membantumu, wahai keponakanku, menerima nasihatmu. Mereka ini adalah suku-suku dari jalur ayahmu yang sudah berkumpul. Sungguh aku hanya salah satu dari mereka, namun aku orang yang paling cepat melayani apa yang kamu inginkan. Karena itu lanjutkan saja apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Demi Allah, aku akan melindungi dan membelamu. Hanya saja aku belum berani berpisah dari agama Abdul Muthalib. Ini perkataan pidato pendek dari pamannya yang lain, Abu Thalib. Jadi seru ini ya. Jadi dua paman ini berbeda wataknya, yang satu memusuhi, yang satu membela. Walaupun dua-duanya kafir. Ya. Saat itu pamannya yang lain, yang tadi yang Abu Lahab, tidak mau kalah. Demi Allah, ini benar-benar aib yang sangat besar. Ayo saudara-saudaraku, cegah dia sebelum orang lain mencegahnya. Terjadi ya perseteruan yang sengit. Ya, luar biasa. Seperti di sidang beliau gitu ya. Kemudian Abu Thalib tak mau kalah lagi. Beliau membelanya. Demi Allah, selama kami hidup kami akan membelamu. Bayangkan kalau kita diperlakukan seperti itu ya. Di sidang di tengah-tengah saudara kita sendiri. Pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan amalan Rasul itu terkadang mendapatkan permusuhan dan terkadang mendapatkan pembelaan. Ya, dinamika dakwah seperti itu. Ya, Rasulullah SAW saja beliau adalah orang yang paling fasih bahasanya, paling lembut tutur katanya,
itu masih dimusuhi. Satu paman memusuhi paman yang lain membelanya. Ya. Karena pidato dari Abu Thalib tadi terdengar di seluruh Bani Hashim, Rasulullah mendapatkan kepercayaan diri. Seakan-akan beliau sudah ada jaminan, ada backingan dari Abu Thalib pamannya. Lalu kemudian Rasulullah menggunakan kesempatan ini, menggunakan media sosial di zaman itu. Caranya gimana? Beliau naik ke bukit Sofa, bukan HP, bukan YouTube. Beliau naik ke bukit Sofa, tinggi. Kemudian beliau berpidato di atas bukit Sofa. Ada sebuah kata-kata yang biasa digunakan untuk mengumpulkan orang supaya mendekat. Ya sobaha, ya sobaha. Itu bahasa orang Arab seperti itu. Jadi semuanya kumpul, bersiap-siap mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Kalau sekarang ya undangan gitu lewat grup WhatsApp. Kalau dulu enggak, naik bukit Sofa. Lalu kemudian Rasulullah dengan lantang, dengan suara yang tinggi menyampaikan kajian tentang tauhid. Ya, dari suku-suku Quraisy datang. Yang tidak bisa datang, mereka mengutus perwakilan. Ya, seperti itu Rasulullah. Ya. Nabi kemudian menguji suku Quraisy. Karena selama ini Nabi dianggap orang yang amanah, orang yang tidak pernah dusta, tidak pernah berbuat kotor, tidak pernah zina, tidak pernah mabuk, tidak pernah godain istri orang, tidak pernah ngajak pacaran janda. Nah, sekarang kan ada, ya. Beliau juga tidak pernah berdusta walaupun sekali. Ya, tidak pernah mengambil harta yang bukan haknya. Track record beliau itu bersih, ya, dari kasus pidana ataupun perdata. Rasulullah berceramah dalam mukadimahnya. Bagaimana menurut kalian jika aku mengabarkan ada gerombolan kuda, pasukan kuda yang menyerang dari arah lembah itu? Kemudian mereka menjawab dengan serentak, ya kami tahu, engkau tidak mungkin dusta, engkau selalu jujur. Setelah dapat kepastian bahwa mereka masih percaya dengan Rasulullah, Rasulullah akan berceramah gitu ya. Abu Lahab datang, memotong kajiannya disabotase oleh Abu Lahab. Celaka kamu, sepanjang hari kamu kumpulkan kami hanya untuk mendengar ocehanmu, kata Abu Lahab. Ya. Jadi paman ini adalah orang yang sangat dekat darahnya dengan Rasulullah, saudara kandung ayahnya. Tapi ternyata nasab itu tidak bisa menjamin menjadi pembela dakwahnya Rasul, bahkan jadi musuh. Ya, jadi sekarang pun sama, tidak ada jaminan kalau dia memiliki darah kental dari Rasulullah, belum tentu dia membela dakwah Rasul. Ketika Abu Lahab memotong ceramahnya Nabi, mensabotase kajian Rasulullah SAW, turunlah seketika surat Al-Lahab. Tabat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tabat yada abi lahabi wa tab, dan celakalah. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Ini di awal-awal beliau dakwah terang-terangan. Dan ajaibnya surat Al-Lahab ini tidak dihapus sampai ayat yang terakhir, Al-Maidah. Kalau Al-Quran itu kan disusun ulang ayat surat terakhir An-Nas ya. Tapi kalau dari urutan waktu itu surat Al-Maidah itu surat yang terakhir, ayat yang ketiga. Surat Al-Lahab ini tidak dihapus, tidak dimansuh
dan benar, ya. Abu Lahab sampai beliau wafat tidak mau masuk Islam. Ya. Tidak mau masuk Islam. Jadi surat ini seandainya dihapus, bisa jadi Abu Lahab masuk. Ternyata tidak dihapus. Dan betul kenyataannya Abu Lahab tidak masuk Islam sampai wafat. Padahal beliau kental sekali darahnya dengan Rasulullah SAW. Abang ayahnya, pamannya, ya. Jadi secara DNA sangat dekat sekali. Tapi tidak ada jaminan beliau mendukung dakwah tauhid. Ya, ini menjadi pelajaran untuk kita. Jadi kita jangan tertipu dengan orang-orang yang meninggikan nasab. Dilihat dulu sesuai atau tidak dengan keyakinan Rasulullah SAW. Kalau tidak sesuai, maka tak perlulah kita unggul-unggulkan. Biasa saja. Barangkali itu, ya. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahu yarham, beliau itu masih punya darah keturunan Rasulullah, tapi beliau tidak mau dipanggil Habib. Beliau enggak mau dipanggil Habib. Ya. Karena yang menjamin ridho Allah itu bukan darah, bukan nasab, tapi sejauh mana orang tersebut mengamalkan tauhid dan mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.